Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmiati Nur dari kelas B20 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul etnofarmakologi dari modul pertama sampai modul terakhir. Sebelum memasuki penjelasan dari modul pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang etnofarmakologi itu sendiri. Etnofarmakologi merupakan kajian tentang pemanfaatan tumbuhan oleh etnik tertentu yang digunakan dalam pengobatan. Analgetik atau nyeri merupakan perasaan dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan dalam tubuh. Nyeri disebabkan karena stimulus mekanik, kimia, panas, listrik yang menyebabkan kerusakan sel yang kemudian melepaskan mediator nyeri. Bila rangsangan tersebut melampaui ambang nyeri, maka penderita akan merasakan nyeri. Proses nyeri melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap transduksi, tahap yang kedua tahap konduksi, tahap yang ketiga yaitu tahap transmisi, tahap yang keempat yaitu tahap persepsi, dan tahap yang kelima yaitu tahap modulasi. Selanjutnya yaitu modul kedua tentang observasi lapangan. Observasi yang saya lakukan pada masyarakat Bontorita, Parambambe, dan Kampung Parang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Observasi dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa responden yang memiliki riwayat penyakit yang akan dikaji serta mencatat informasi yang dianggap penting. Ada responden yang saya wawancarai yaitu Bapak M. dan Tutu berusia 60 tahun. Beliau memiliki riwayat penyakit nyeri badan. Yang kedua yaitu Ibu Siada berusia 50 tahun memiliki riwayat penyakit nyeri kepala. Dan yang ketiga yaitu Ibu Rahmatia usia 50 tahun memiliki riwayat nyeri kepala dan nyeri lutut. Untuk informasi lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Saya Sri Rahmiati Nur dari kelas B20 NIM 20072 AF. Di sini saya sebagai perwakilan dari mahasiswa Akademi Farmasi Yamasi akan menanyakan tentang tugas observasi lapangan tentang obat-obat herbal yang digunakan oleh masyarakat setempat yang berada di Galesong. Baiklah, sekarang saat ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Dentu tuh, M Dentu tuh, M Dentu tuh. Begini Pak, saya akan menanyakan 10 pertanyaan. Yang pertama itu di masyarakat ini, apakah sering menggunakan tanaman-tanaman untuk menangani masalah kesehatan Pak? Oh ya begini nah. Maka saya mengambil daun upasanda sebagai obat nyeri penyakit dalam. Ini termasuk penyakit dalam ini ada 3 fungsinya ini. Antara lain penyakit dalam, kemudian imun meningkatkan imun sedikit tapi khususnya ini adalah obat nyeri. Kemudian yang ketiga bisa mengobati luka, baik itu tusuk kekabeling atau kena benda tajam atau pisau, ini bisa dipergunakan dengan. Yang selanjutnya itu ada tabib atau pengobatan tradisional yang menjadi solusi di masyarakat setempat ini untuk menyembuhkan penyakit kayak sandro di sini. Oh, kalau saya biasanya saya mengobati orang. Tidak, termasuk dia dari keyakinan. Kemudian kalau sakit perut itu biasanya saya bacakan ayat, kemudian saya bacakan selawat, baru saya tulis pusatnya. Yang saya biasa. Apa maksudnya? Itu daun. Ini daun diambil sebanyak apa yang kita perlukan, kemudian dicuci,
dicuci, dimasak. Ya, sampai dia mendidih, sampai keluar dia zat hijau daunnya, apa klorofilnya itu mulai dimatikan, didinginkan sampai hangat baru diminum. Tapi pahit, tapi ini tidak pahit. Ini hanya apa? Melui, bukan pekat, melui. Bisa diulangi sampai 3 kali, tapi jangan tiap hari, kena merusak juga ya lainnya. Jadi umpamanya minum hari Senin, mungkin hari Kamis lagi. Atau ya enggak 3 kali dalam 1 minggu. Karena ini baik sekali, yang sampai menyempit di dalam khusus 12 jari. Ada lagi yang buat nyeri, Candita Demiana ini sambiroto. Kumis kucing itu kayaknya penyakit kuning, sama dengan penyakit apa? Bengkak itu apa? Nyeri. Aku gula dengan aromatik iya. Tidak ada rematik yang kayak ditunggu saja. Ada untuk menghilangkan rasa sakit di sini. Ada biasa sakit di sini, nah karena taupat daukan sakit di sini itu diambil daun serikaya. Ya, daun serikaya itu diambil daunnya, daun hijau campur dengan daun mudanya dicampur dengan sedikit dengan airnya, daun tuanya, kemudian dicuci, ditumbuk sampai halus, dicampur dengan bawang merah secukupnya, ditumbuk sampai halus baru ditempelkan. Bawang merah Secukupnya, enggak istilahnya berapa yang dia katakan hati tak cukup. Tapi tidak bisa lebih banyak daripada daun. Iya. Itu penyakit apa ke istilahnya ini? Masuk angin. Iya, tuh. Ada kadang biasa nyeri di sini, tidak bisa diangkat, atau kadang-kadang di sini tidak bisa balik. Ya, itu daun serikaya serikaya yang besar itu. Jangan pakai baju supaya dia kering, meresap masuk. Insya Allah pada saat dia meresap masuk 5 menit atau 10 menit sudah sembuh. Pada modul ketiga, saya melakukan pendataan terhadap responden saya, bagaimana cara mengolah ramuan terhadap obat yang dipercaya dalam mengobati penyakit. Dan ini adalah beberapa informasi cara pengolahan tanaman obat yang saya dapatkan dari responden Bapak M. Dintutu, Ibu Siada, dan Ibu Rahmatiah. Yang pertama yaitu cara pengolahan daun kopasanda. Cara pengolahannya yaitu diambil daun sebanyak 10-15 helai daun kopasanda, kemudian daun tersebut dicuci hingga bersih. Setelah itu, daun kopasanda direbus dengan takaran 2 gelas. Masukkan air 2 gelas ke dalam panci bersamaan dengan daun kopasanda sampai mendidih hingga airnya berkurang menjadi 1 gelas. Tetapi tidak boleh dikonsumsi tiap-tiap hari, maksimal 3 kali dalam 1 pekan. Kemudian daun dewa, cara pengolahannya yaitu diambil 5-7 helai daun dewa, kemudian daun tersebut dicuci hingga bersih. Setelah itu daun dewa direbus dengan takaran gelas, masukkan air 2 gelas ke dalam panci bersamaan dengan daun dewa sampai mendidih hingga airnya berkurang menjadi 1 gelas. Lakukan cara ini hingga 2 kali sehari. Setelah melakukannya selama 10-12 hari, hentikan pengobatannya selama 3 hari. Yang ketiga yaitu belimbing wuluh. Cara pengolahannya yaitu siapkan daun belimbing wuluh, kemudian direbus dengan 4 gelas air. Setelah dingin, air belimbing wuluh diminum sebanyak 1 kali sehari. Tanaman yang keempat yaitu bangleh. Pengolahannya yaitu diambil 1 jari atau sebesar jari telunjuk rimpang bangleh, kemudian diparut, lalu rimpang yang telah diparut dimasak dengan air sebanyak 1 gelas hingga mendidih dan menyisahkan setengah gelas air rebusan. Jika sudah hangat, maka siap untuk diminum. Diminum 2-3 kali sehari setengah gelas. Dan tanaman yang terakhir yaitu beluntas. Pengolahannya yang pertama disiapkan beberapa helai daun beluntas 3-5 helai.
Yang kedua, dicuci dengan air sampai benar-benar bersih, kemudian direbus dengan 2 air gelas bersih. Dan yang ketiga, tunggu sampai air mendidih hingga tersisa menjadi 1 gelas. Dan yang keempat yaitu kemudian diangkat dan didiamkan sampai menjadi hangat dan diminum secara rutin pagi dan sore hari. Di modul keempat yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. Salah satunya adalah daun kopasanda yang memiliki senyawa aktif saponin, flavonoid, dan tanin. Yang kedua adalah daun dewa yang memiliki senyawa aktif alkaloid, terpenoid, saponin, senyawa resin, polifenol, dan flavonoid. Dan yang ketiga adalah daun beluntas yang memiliki senyawa aktif karaton, adenin, kolin, amilase, minyak lemak, vitamin C, vitamin A, vitamin B1, kalsium, fosfor, makulurin, rutin, morin, ergosterol. Tanaman yang keempat yaitu belimbing wuluh yang memiliki senyawa aktif alkaloid dan minyak atsiri. Dan tanaman yang terakhir adalah bangle yang memiliki senyawa aktif asam organik, mineral, lemak, gom albuminot, gula, damar, dan minyak atsiri. Dan di modul kelima, saya akan melakukan rancangan inovasi dari hasil observasi saya dengan membuat produk kreatif, yaitu memanfaatkan tanaman kopasanda sebagai jamu atau serbuk instan untuk mengatasi nyeri pada bagian tubuh tertentu. Saya membuat produk ini dengan harapan produk saya nantinya dapat memberikan solusi sediaan obat tradisional untuk masyarakat setempat. Sekian video penjelasan etnofarmakologi dari saya, semoga bermanfaat, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya selaku manusia biasa. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.